Baik Bapak Ibu sekalian, jadi ada orang salat kadang di rumah sendiri, salat maghrib jahar, dia jahar. Karena itu salat jahar itu, walaupun sendiri dijahar. Kemudian aminnya dijahar, juga dijahar. Jadi Bapak Ibu ya, kena ada sekalian saya lihat sebagian orang salat sendiri maghrib sirkannya, itu juga salah itu. Walaupun salat sendiri tetap jahar. Jadi tidak jahar itu bukan hanya ketika berimam saja. Kecuali bagi ibu-ibu, ya kan? Ini bagi bapak-bapak maksudnya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wal aqibatu lil muttaqin, wala udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum waqtada bihaddihim waqtafa atharahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan halalan tayyiban wasi'a wa shifaan min kulli da' wa amalan salihan mutaqabbala. Allahumma ja'alna mimman yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Allahumma ja'alna birahmatika fi ibadika salihin. Bapak-bapak, ibu-ibu, kaum muslimin, kaum muslimat, jemaah salat subuh, hafizakumullah wa ra'akum. Alhamdulillah, subuh ini kembali kita ke majlis ilmu kita. Tentu semuanya ini adalah atas izin dan kehendak Allah Subhanahu wa taala yang wajib kita syukuri. Bapak Ibu sekalian, kita lanjutkan kembali majlis ilmu kita yang membahas tentang fikih muqaranah. Artinya hukum-hukum yang menjadi amalan kita. Di situ ada perbedaan pendapat ulama untuk menambah wawasan kita dan menimbulkan dalam diri kita sikap berlapang dada atas saudara-saudara kita yang berbeda. Dan masalah ini dikategorikan oleh ulama namanya masalah furu'iyah atau disebut juga masalah ijtihadiyah. Maka kalau sudah masalah itu ijtihadiyah, apa indikatornya? Tidak ada dalil yang pasti. Kalau ada dalil yang pasti ulama sepakat. Maka ada masalah ijma' ulama. Kenapa? Dalilnya pasti. Tapi ketika semuanya merujuk kepada dalil, tidak ada satupun ulama yang tidak merujuk kepada dalil. Dasar mereka Al-Quran, sepakat ijma' itu semua ulama. Namanya ulama pasti merujuk pertama kepada Quran, kedua kepada sunnah, ketiga kepada ijma', baru nanti kepada qiyas. Kalau tidak merujuk situ tidak ulama namanya. Kalau ada pendapat tak merujuk kepada situ tidak pendapat namanya. Tak boleh kita dengar. Itu orang ngawur itu. Oleh karena itu kalau mereka merujuk kepada yang empat itu, apakah bisa sepakat mereka semua? Ada hal-hal yang sepakat. Kenapa? Ya karena dalil-dalil yang tertera dalam sumber-sumber itu pasti secara eksistensi. Pertama Al-Quran, itu sudah jelas tidak diragukan. Kedua hadis itu mereka sepakati sahih. Yang kedua maknanya pasti juga kepada hukum yang dimaksud. Tapi kadang-kadang eksistensi dalil pasti Quran, tetapi maknanya bisa multi tafsir. Apa yang membuat mesti tafsir? Yang membuat mesti tafsir Al-Quran, ayat Quran itu sendiri. Di antara sebabnya kenapa? Karena Allah pilih di dalam Al-Quran itu kata yang memang menerima multi tafsir. Sehingga ketika ulama membaca, ini makna mana yang dimaksud oleh Allah, di situ muncul ijtihad. Tidak sembarang itu. Itulah Bapak Ibu sekalian, dalil yang satu, pendapat kadang-kadang empat. Semua pendapat itu merujuk apa dalilnya? Ayat itu. Apa dalilnya? Hadis itu.
Ibu sekalian, ini banyak contohnya. Jadi kita sekarang membahas masalah-masalah yang seperti inilah. Kalau kita cari nanti mana dalilnya? Dalilnya ada, ini mengatakan ini hadisnya. Kadang-kadang berbeda. Dalilnya ini memiliki hadis seperti ini dikatakannya sahih. Yang satu mengatakan hadis itu tidak sahih. Terjadi pula, itu namanya berbeda dalam eksistensi dalil. Satu mengatakan itu dianggap dalil hujah, satu mengatakan tidak menjadi hujah. Dan itu bukan sembarang, bukan berdasarkan hawa nafsu, tetapi adalah kaedah-kaedah ilmiah dalam setiap ilmu. Baik Bapak Ibu sekalian, masalah kemarin yang di situ banyak juga ulama berbeda nanti adalah dalam masalah amin. Mengucapkan amin setelah baca Fatihah. Di sini Bapak Ibu, pertama sekali sepakat ulama mengatakan amin setelah Fatihah itu tidak merupakan ayat Al-Quran. Itu ijma' itu mereka semua. Tak ada itu perbedaan. Manapun kita tanya amin itu ayat Quran itu. Nah, itu yang pertama. Kemudian Bapak Ibu sekalian, bahwa mereka juga sepakat mengatakan bahwa mengucapkan amin setelah Fatihah itu Bapak Ibu sekalian sepakat itu disyariatkan. Cuman nanti yang disyariatkan untuk kena orang yang solat ketika dia membaca Fatihah, ada yang solat sendiri, ada yang solat berjamaah. Kalau solat berjamaah Bapak Ibu, ada yang jadi imam, ada yang jadi makmum. Kemudian kalau solat sendiri dan berjamaah, ada solat jahar, ada solat sir. Kemarin kita sudah Bapak Ibu sekalian menjelaskan beberapa masalah. Di antaranya adalah bahwa membaca amin. Ini membaca amin itu disunatkan. Pertama, Bapak Ibu sekalian, bagi orang yang solat sendiri, apakah solatnya sir atau solatnya jahar. Kalau dia solat sendiri, maka disunatkan dia membaca amin. Begitu juga Bapak Ibu sekalian, imam. Itu sepakat ulama itu. Semua ulama mazhab yang empat, Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad. Apa hukumnya mengucapkan amin setelah Fatihah bagi orang yang salat sendiri? Disunatkan, mandub. Apakah solatnya sir atau jahar? Begitu juga kalau solatnya sir dan berjamaah, maka sepakat juga mereka mengatakan makmum dan imam sama-sama mengucapkan amin. Tapi ingat, solat sir. Karena kalau solat sir, apalagi mazhab Syafi'i, imam membaca Fatihah, makmum juga membaca Fatihah, karena sir. Kemudian Bapak Ibu sekalian, sepakat juga mereka mengatakan bahwa makmum di dalam solat jahar itu disunatkan membaca amin. Ya. Sekarang di mana letak berbeda? Berbeda di sini satu. Bagi imam di dalam solat jahar. Ini solat subuh tadi dia. Apakah imam mengucapkan amin atau tidak? Di situ Bapak Ibu terjadi perbedaan pendapat. Ada berapa pendapat kemarin? Kalau yang nulis itu apa itu, ingat itu. Karena kita ini thabit, kita sekarang kan thabit dalam tulisan kan. Apalagi sekarang ilmu dalam HP semua, tidak tersimpan. Bapak Ibu sekalian, ada 3 pendapat. Pertama, bahwa imam, ini imam dalam solat jahar, di situ aja perbedaan, yang lain-lain tidak ada. Semuanya baca amin. Sekarang imam dalam solat jahar, apakah membaca amin dia atau makmum saja yang baca? Atau kedua-duanya membaca? Kalau makmum sudah jelas, sepakat mereka membaca. Ini bagi imam dalam solat jahar, subuh, kemudian isya, kemudian solat Jumat, dan solat-solat jahar lainnya. Bapak Ibu, pertama sekali pendapat adalah disunatkan imam membaca. Maka waladhdallin, maka imam langsung amin, makmum juga serentak sama-sama amin. Berarti imam membaca amin,
makmum juga membaca amin. Ini pendapat siapa? Ini 3 mazhab jumhur, yaitu Hanafi, Syafi'i, kemudian Hambali. Bapak Ibu sekalian, maka Bapak Ibu kalau masjid, solat masjid Mekah, ya imam baca amin. Kita di Indonesia ini, di Asia Tenggara, amin. Kenapa? Mazhabnya Syafi'i. Ini pendapat pertama. Pendapat kedua adalah tidak disunatkan, tidak dianjurkan imam membaca amin. Bahkan dikatakannya ghairu mustahsan, artinya makruh imam membaca amin. Jadi yang baca amin dalam solat jahar cuma makmum. Maka kalau imam mengatakan waladhdallin, imam sampai di situ saja, maka makmum serentak membaca amin. Maka berarti yang membaca amin cuma makmum saja. Bapak Ibu, ini pendapat siapa? Pendapat Maliki. Bapak Ibu ya, maka kalau solat di Maroko, solat di apa, kita tak dengar itu solat jahar imam membaca amin, karena memang mazhab mereka tidak disunatkan imam membaca amin. Yang membaca hanya makmum. Itu gimana itu Ustaz? Jumhur ulama mengatakan disunatkan, kok Imam Malik sendiri tersendiri? Apakah perbedaan sembarangan? Tidak, berdasarkan hadis. Apa hadis yang dijadikan ya Bapak Ibu sekalian? Hadis ini terdapat dalam Sahih Bukhari, dalam Muwatta Imam Malik, dalam Sunan Abi Dawud, dalam Sunan Nasa'i dari Abu Hurairah. Apa hadisnya? Maka di dalam hadis itu dikatakan seperti yang diriwayatkan oleh Imam Malik dalam kitabnya Muwatta. Ada kitab namanya Muwatta Imam Malik. Dari Abu Hurairah, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya sallallahu alaihi Rasulullah sallallahu bersabda, "Idza qala al-imamu ghairul maghdubi alaihim waladdallin faqulu amin." Apa kata Rasulullah SAW dalam hadis yang sahih ini? Apabila imam berkata ghairul maghdubi alaihim waladdallin, maka ucapkan oleh kalian semua amin. Ini menunjukkan bahwa imam membaca hanya sampai waladdallin. Yang mengucapkan amin siapa? Kan jelas hadis itu. Jadi Bapak Ibu ya, tidak sembarangan berbeda itu. Punya dalil mereka. Hadis ini dipegangnya. Maka di sini Bapak Ibu sekalian, kalau hadis-hadis yang dikatakan oleh jumhur, ya hadis-hadis rata-rata. Rasulullah SAW mengatakan iza ammanal imamu fa aminu. Ada pula hadis yang dijadikan oleh jumhur ulama mengatakan bahwa imam juga mengucapkan amin. Karena dalam sebuah hadis, apa kata Rasulullah? Apabila imam mengucapkan amin, maka ucapkan pula oleh kalian amin. Sama-sama hadis. Itu gimana itu? Itu apa itu? Jadi masing-masing punya alasan. Tidak begitu saja. Baik Bapak Ibu sekalian, ini pendapat kedua. Kita sudah bahas. Pendapat ketiga mengatakan bahwa mengucapkan amin bagi imam adalah wajib. Wajib hukumnya. Siapa yang mengatakan wajib ini? Adalah riwayat dari Imam Ahmad. Berarti 3 pendapat. Apakah di dalam solat jahar imam membaca amin? Kalau makmum sudah sepakat mereka mengatakan bahwa makmum membaca amin. Tapi untuk imam 3 pendapat. Pertama, disunatkan imam membaca amin. Dan itu Bapak Ibu sekalian pendapat jumhur. Yang kedua, tidak disunatkan, itu pendapat Maliki. Ketiga, wajib dia membaca amin. Ini adalah pendapat Imam Ahmad. Apa itu dalilnya Pak Ustaz? Kok bisa dia mengatakan wajib? Karena Rasulullah mengatakan idza ammanal imam fa aminu. Atau hadis itu faqulu am. Karena rata-rata hadis-hadis yang menjelaskan mengatakan amin itu faqulu amin, itu perintah. Maka yang namanya perintah menunjuk hukum wajib. Maka dikatakannya
bahwa mengucapkan amin bagi imam itu adalah hukumnya wajib. Bapak Ibu, ini 3 pendapat kan berbeda itu. Maka kalau ada besok kita solat di tempat yang mana imam tak mendengar baca amin, itu berarti Bapak Ibu solat di mazhab imamnya mazhabnya Maliki. Baik Bapak Ibu sekalian, kemarin kita juga membahas masalah apakah amin itu disirkan bacanya atau dijaharkan. Ini kemarin juga di Bapak Ibu, ni makmum ni amin itu apakah sir aja dia dibaca, cuma sekarang dikuatkan bacaannya atau disirkan. Ini berbeda, ini pendapat para ulama. Baik Bapak Ibu sekalian, pertama sekali di sini ada yang sepakat. Maka saya selalu katakan kalau ada masalah, ada yang disepakati, kita jelaskan itu sepakat ulama. Bapak Ibu, saya tidak bosan-bosan mengingatkan rujuk ulama, tenang kita. Kalau sudah tidak ke ulama kita merujuk, berserak-serak umat ini. Nanti kalau mazhabnya 4 cuma, kalau nanti tidak merujuk kita kepada itu, mazhabnya menjadi 1 miliar nanti. Masing-masing punya merujuk je 4 itu. Kena ada orang tak perlu mazhab katanya. Berarti dia buat mazhab sendiri. Kalau masing-masing buat mazhab sendiri, berapa mazhab nanti? Kacau umat nanti 1 miliar mazhab nanti. Subhanallah, umat itu yang merujuk kepada 4 mazhab ini kan, Masya Allah. Sebenarnya tidak dibentuk resmi itu Bapak Ibu, tapi mengalir begitu saja. Tiba-tiba umat ini sepakat. Kok tiba merujuk aja kepada, mungkin imam yang 4 itu juga tidak tahu mereka. Kok bisa umat ini seluruh dunia ini merujuk ke situ? Kalau ada Bapak Ibu sekalian orang yang keluar dari mazhab yang 4 ini, itu ada. Kalau ada orang katakan saya tidak bermazhab, lalu amal kamu apa? Ada beberapa kemungkinan. Pertama, pasti dia ngikut salah satu mazhab. Cuma dia tidak sadar, tak akan lepas dari mazhab itu. Yang kedua, atau dia mengikuti ulama di luar mazhab itu. Yang kadang-kadang tak ulama tadi, tidak. Mungkin ulama menurut persidia saja. Itu kelompok dia. Itu masalah. Tapi kalau ulama yang 4 itu sepakat sudah ulama semuanya bahwa itulah ulama. Tidak ada satu pun yang berbeda itu. Bapak Ibu, kalau diikuti yang di luar itu, tak ulama atau tidak? Tak ulama menurut kelompok dia saja. Tak bagaimana kapasitasnya? Ini maka tenang kita kalau mengikuti mazhab yang 4 itu. Silakan. Kalau di sini Bapak Ibu sekalian, coba kita lihat. Tidak ada beda antara mazhab yang 4, bahwa solat, apabila solat itu sir, maka mensirkan aminnya itu sunnah. Jadi kalau solat sir tak boleh diangkat. Ya, nanti baca solat zuhur waladhdallin, tiba amin, amin kata imam sendiri atau makmumnya menguatkan, akan tidak ada berlaku itu ya. Maka sepakat di mana-mana itu. Asal solat sir, maka aminnya juga disirkan, baik imam ataupun makmum ataupun solat sendiri. Sekarang terjadi perbedaan apabila di solat jahar, apakah disirkan baca amin atau tidak? 3 mazhab. Di sini berbeda mereka. Dijaharkan. Coba tadi kan kata imam tadi waladhdallin. Ibu-ibu, bapak-bapak tadi jemaah apa tadi bilang? Gempar amin. Berarti apakah seluruh umat Islam begitu mengamalkan ini? Kalau solat Bapak Ibu di Turki itu, di Pakistan itu Bapak Ibu langsung kan waladhdallin amin. Sendiri aja Bapak Ibu amin di situ. Orang tak ada yang amin. Karena mazhabnya Hanafi. Hanafi itu makruh, bahkan bid'ah bagi dia menjahar amin itu. Maka Bapak Ibu nanti kalau amin di Pakistan, selesai sholat ditegur orang tuh, hei kamu ni berbuat perlu ditegur Bapak Ibu. Kalau kuat nanti di Pakistan, di Turki itu amin. Maka di sana tidak ada. Karena mazhab Hanafi, maka 3 mazhab. Kan perlu kita tahu itu. Kalau ibu sholat di mana-mana, kemudian mengikuti apa, kita kan tidak ada masalah.
Mau mazhabnya siapa pun imam kita, pokoknya kita solat mengikut imam, sah solat kita, tak ada masalah. Bapak Ibu sekalian, pertama sekali, ini bahwa pendapat pertama disunatkan mensirkan bacaan amin di solat jahar. Jadi kalau solatnya jahar, maka Bapak Ibu sekalian aminnya tetap sir. Maka waladhdallin, semuanya amin, tapi sir, tidak berbunyi dia, masing-masing mengucapkan dalam dirinya saja. Baik Bapak Ibu sekalian, ini adalah jadi disirkan ya pendapat Hanafi dan juga sebagian besar ulama Maliki. Jadi Maliki, Bapak Ibu sekalian, maka disunatkan oleh mereka sir itu hanya bagi makmum dan sendiri. Kalau Hanafi semuanya, imam, makmum, salat sendiri, jahar, sir, pokoknya amin disirkan, tidak boleh dijaharkan. Ini Hanafi ini. Kalau Maliki, yang tidak menjahar itu hanya imam. Berarti kalau dalam mazhab Maliki, imam itu membaca amin dia katanya. Ataupun tadi kan begini, kalau dalam mazhab Maliki tadi kan imam tak baca amin, memang tak baca sama sekali. Tetapi makmum, yang membaca hanya makmum dan makmum menjahar. Kalau solat sendiri, juga begitu. Solat sendiri aminnya tidak dijahar, walaupun orang solat sendiri ini menjahar. Ini Bapak Ibu sekalian, pendapat apa beda Maliki itu? Jadi kalau beda Maliki dengan Hanafi, jadi sama-sama dia mereka mengatakan bahwa tidak ada disirkan amin. Cuman kalau Maliki tak dibaca oleh imam. Tapi kalau untuk Hanafi semuanya. Kalau Hanafi, imam membaca amin, makmum tak solat sendiri tetapi disirkan. Ini Bapak Ibu pendapat kedua. Ini apa dasar mereka seperti Hanafi. Karena amin itu adalah doa. Yang namanya doa itu sunnahnya disirkan, sebagaimana firman Allah di dalam Al-Quran. Bapak Ibu sekalian, dalam surah Al-A'raf ayat 55, Allah mengatakan ud'u rabbakum tadarru'an wa khufya. Berdoalah kamu kepada Tuhanmu dengan tunduk penuh khusyuk, kemudian wa khufya. Khufya itu apa? Sembunyi, sir. Ayat itulah jadikannya dasar. Kemudian juga mereka mendasarkan kepada fatwa Ibnu Mas'ud. Abdullah Ibnu Mas'ud ini adalah gurunya mazhab Hanafi. Kenapa gurunya mazhab Hanafi? Karena Abdullah Ibnu Mas'ud ini menghabiskan akhir hayatnya di kota Baghdad. Maka dia hijrah dari Madinah ke Baghdad. Maka dia menjadi guru besar di daerah timur Baghdad itu, Bapak Ibu sekalian. Sehingga Imam Abu Hanifah itu belajar menampung ilmu-ilmunya itu dari Ibnu Mas'ud. Tapi dia tidak jumpa dengan Mas'ud, tapi dari murid-muridnya Ibnu Mas'ud. Maka Ibnu Mas'ud berkata, ada 4 yang disembunyikan bacaannya oleh imam. Maka salah satunya yaitu amin. Jadi ada 4 perkara katanya yang disembunyikan oleh imam membacanya, artinya disirkan. Di antaranya adalah amin. Inilah dasar beliau mengatakan bahwa imam mensirkan amin dan juga semuanya. Baik Bapak Ibu sekalian, pendapat kedua mengatakan bahwa membaca amin dalam solat jahar bagi imam itu Bapak Ibu sekalian disunatkan, dan juga bagi makmum semuanya. Jadi kalau sudah berimam disunatkan membaca menjahar amin itu di dalam solat jahar, baik bagi imam atau makmum atau solat sendiri. Ini Bapak Ibu sekalian pendapat siapa? Dua mazhab, Syafi'i dan Hambali. Kalau Syafi'i dan Hambali, maka di Mekah coba lihat gimana imam solat jahar. Kalau
Kalau Imam Sudais semuanya, ya dia baca amin jelas. Waladhdallin amin, dia jaharkan amin. Semua makmum amin. Kenapa? Bapak Ibu di sana mazhabnya Hambali. Tapi Fatihah tidak bismillah tidak dijahar Pak Ustaz. Sir, karena mazhabnya Hambali. Kita sudah jelaskan kemarin masalah bismillah dijahar atau tidak. Maka mazhab Hambali pertama mereka mengatakan bismillah bukan ayat Al-Fatihah, tapi disunatkan membacanya. Tetapi ketika disunatkan membacanya, disunatkan mensirkannya. Dan bahkan sebagian mereka mengatakan menjahar bismillah ketika membaca Fatihah bid'ah. Itu yang dibawa oleh sebagian orang. Kalau ada imam bid'ah ini katanya menjahar padahal dia tidak sadar dia bahwa dia itu mengikuti sebagian, tapi sebagian itu tidak semuanya. Artinya satu riwayat daripada Imam Ahmad mengatakan bid'ah. Itu juga dari Hanafi. Baik Bapak Ibu sekalian, ini pendapat kedua. Jadi pendapat Bapak Ibu, amin itu jahar atau sir? Salat jahar. Pendapat Syafi'iyah dijahar, baik oleh imam, oleh makmum, dan juga solat sendiri. Kan Bapak kadang-kadang solat sendiri di rumah, solat maghrib, malas ke masjid. Kenapa lagi solat berjamaah bagi Syafi'i ini fardu kifayah. Kita kemarin uraikan apa hukum solat berjamaah di masjid. Itu Bapak Ibu sekalian, kan ada tiga pendapat yang menonjol. Pertama mengatakan, keempat, bahwa solat berjamaah itu fardu ain. Siapa yang tidak solat berjamaah tapi fardu ain itu wajib aini. Kalau tidak berjamaah dia, maka dia berdosa, solatnya sah. Itu mazhabnya siapa? Itu mazhabnya Hambali dan Hanafi. Kalau Bapak Ibu mendengar tanya fatwa-fatwa syekh-syekh Saudi, Bapak Ibu sekalian mengatakan apa hukum salat berjamaah? Wajib. Siapa yang tidak berjamaah berdosa, tapi salatnya sah. Tapi Bapak Ibu cobalah tanya ke mazhab ulama-ulama mazhab Maliki yang di Maroko sana, apa hukum salat berjamaah syekh di masjid? Sunnah katanya, sunnah. Ditanya pula syekh-syekh dalam mazhab Syafi'i kan, apa hukum salat berjamaah di masjid? Fardu kifayah. Kalau sudah ada yang berjamaah di rumah, lain di rumah aja, akan sudah ada katanya. Apalagi katanya ini sudah dititip imam dengan gharib di sana di rumah, jadi itu salah juga. Tapi semua mereka sepakat ijma bahwa apa? Salat berjamaah itu afdal. Itu tidak ada itu perbedaan itu. Afdal daripada salat sendiri. Baik Bapak Ibu sekalian, jadi ada orang salat kadang di rumah sendiri, salat maghrib jahar, dia yang jahar. Karena itu salat jahar itu, walaupun sendiri dijahar. Kemudian aminnya dijahar, juga dijahar. Jadi Bapak Ibu ya, kena ada sekalian saya lihat sebagian orang salat sendiri maghrib sirkannya, itu juga salah itu. Walaupun salat sendiri tetap jahar. Jadi tidak jahar itu bukan hanya ketika berimam saja, kecuali bagi ibu-ibu, ya kan? Ini bagi bapak-bapak maksudnya. Baik Bapak Ibu sekalian, ini pendapat kedua, bahwa menjahar takmim dalam salat jahar itu disunatkan. Ini adalah mazhab Hambali dan Syafi'i. Ketiga, ada pendapat ketiga, apa itu Ustaz? Pendapat ketiga at-takhyir, yaitu boleh memilih, mau jahar mau sir sama, yang penting dibaca. Itu. Ini pendapat Bapak Ibu sekalian, di antara ulama yang dikenal berfatwa seperti ini, nama ulamanya Ibnul Arabi. Ibnul Arabi ini dari kalangan Maliki. Dia ini, kalau Bapak Ibu nanti belajar umpamanya tafsir ayat-ayat hukum, beliau inilah salah satu referensi yang hebat, karena beliau mengarang sebuah nyusun buku namanya Ahkamul Quran, ayat-ayat hukum.
yaitu dalam bukunya ini, maka dia dalam bukunya ini berfatwa. Apa fatwanya? Bahwa amin itu dibagi setiap imam ataupun makmum atau solat sendiri dalam solat jahar itu bil khiyar, boleh memilih mau menjahar atau mau tidak. Baik Bapak Ibu sekalian, kemudian terikat ya, apabila makmum Bapak Ibu sekalian imam menjahar, maka makmum menurut Syafi'iyah Hambali itu terikat dia untuk menjahar aminnya bersama amin imam. Baik Bapak Ibu sekalian, setelah itu ada masalah. Jadi ada banyak-banyak masalah nih ya. Ini setelah menjahar. Jangan lupa itu, karena ini masalahnya menonjol. Apakah kita jahar amin atau tidak? Itu ada 3 pendapat. Pertama tadi disunatkan menjahar, Hambali dan Syafi'i. Kedua, tidak dianjurkan menjaharkannya. Itu pendapat siapa? Maliki dan Maksud saya ini menjelaskan, kalau Bapak Ibu nanti solat di sana jangan kaget. Ini kok solat subuh waladhdallin kok diam saja makmum ini, tidak ada pakai. Berarti Bapak Ibu solat di masjid Hanafi. Itu aja itu tandanya. Itu maksudnya, maka maklumi saja. Baik Bapak Ibu sekalian, sekarang bagaimana hukum muqaranah? Artinya ini amin ini dibaca setelah aminnya imam atau bersamaan dengan bacaan imam. Jadi apakah kita menunggu imam baca amin dulu baru kita amin, atau sama-sama? Maka di sini Bapak Ibu sekalian, mazhab Syafi'i di sini dan ini juga mazhab Hambali, bahwa disunatkan imam dan makmum sama-sama. Itulah sebabnya dalam kaedah solat dalam mazhab Syafi'i, bahwa sunat atau syariatnya makmum melakukan seluruh gerakan dan ucapannya setelah imam semuanya, kecuali amin. Itu bersama. Jadi nanti yang dikecualikan cuma amin saja. Baik Bapak Ibu sekalian, jadi di sini menurut Syafi'iyah dan juga yang paling kuat di dalam mazhab Hambali, imam dan makmum sama-sama membaca amin. Kenapa? Ini dasarnya adalah hadis, idza ammanal imamu fa aminu fa innahu man wafaqa ta'minuhu ta'minal malaika ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Hadis, dan ini hadis sahih dalam Bukhari, dalam Sunan Abi Daud. Apabila imam mengucapkan amin, kata Rasulullah SAW, maka ucapkan pula oleh kalian amin. Maka siapa yang bersesuaian aminnya dengan amin malaikat, maka Allah ampunkan seluruh dosanya yang telah lalu. Berarti ini menunjukkan pertama keutamaan membaca amin setelah Fatihah. Kemudian yang kedua, maka kita jaga amin itu, maka jangan tidur solat, dengarkan bacaan imam. Rugi nanti, ada orang ngantuk kemana-mana pikirannya orang amin maka diikuti bacaan. Itu salah satu hikmahnya itu, supaya makmum mengikuti bacaan imam. Maka ketika imam baca Fatihah, jangan sibuk baca-baca pula, maka tak ada baca-baca lagi setelah imam baca Fatihah. Nah, Bapak Ibu sekalian, kadang dia kan masbuk, imam sudah baca Fatihah, Allahu Akbar, dia bacanya lagi iftitah. Tidak ada itu lagi Bapak Ibu. Maka tak ada petua ulama membaca iftitah setelah imam sudah mulai baca Fatihah, di stop. Atau Bapak Ibu sama-sama, dia kan Allahu Akbar. Imam ini iftitahnya yang singkat dia pilih, bawa pilih yang wajah panjang sekali. Imam sudah mulai baca Fatihah, Bapak Ibu sibuk juga masih baca iftitah. Maka kalau imam sudah membaca Fatihah, stop semuanya, maka dengarkan. Kenapa? Wa idza quri'al Qur'an fastami'u lahu. Kalau sudah Quran dibaca, kalau doa iftitah itu Quran itu,
Dah Quran itu doa dari Rasulullah. Tapi kalau Fatihah itu Quran. Apabila Quran dibacakan, fastami'u lahu, dengarkan, kemudian diam. Maka itu Bapak Ibu. Jadi kapan Bapak Ibu baca Fatihah? Setelah imam. Itu maksudnya Bapak Ibu ya, jangan nanti sibukkan. Maka di sini apabila imam membaca amin, kemudian diaminkan oleh makmum, kemudian bersuasayan, tiga itu nanti. Jadi sama-sama mereka, yaitu imam, makmum, malaikat. Tiga itu. Jadi rupanya Bapak Ibu dalam ini hadis sahih. Berarti solat berjamaah itu rugi orang tak solat berjamaah. Kenapa? Dia tidak ikut solat bersama malaikat. Malaikat ikut solat berjamaah dia. Bahkan apa? Ikut mereka itu Bapak Ibu hanya untuk sama-sama mengaminkan. Maka apabila kata Rasulullah bersamaan amin malaikat, amin imam, amin jamaah, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, maka dapat bonus Allah ampunkan dosanya yang telah lalu. Di dalam hadis yang lain, Bapak Ibu sekalian, bahkan diikuti, bukan hanya malaikat hadir untuk mengaminkan, bahkan malaikat yang di langit pun ikut mengaminkan. Ketika malaikat di bumi mengaminkan, juga yang di langit mengaminkan. Apa kata Rasulullah dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim? Idza qala ahadukum amin wa qala al malaikatu fis sama amin fawafaqat ihdahuma al ukhra ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Apabila salah seorang kalian mengatakan amin, maka malaikat di langit juga menyambut amin. Apabila bersesuaian amin dengan amin malaikat, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, dia ampunkan seluruh dosa yang telah lalu. Bapak Ibu sekalian, tapi ada yang asah. Ini apa namanya, salah satu pendapat di dalam mazhab Hambali. Kalau yang paling asah tadi bersamaan dalam mazhab Hambali dan Syafi'i. Tapi kalau dalam satu pendapat menurut mazhab Hambali, yu'ammin ba'da ta'minil imam, bahwa makmum mengaminkan setelah aminnya imam. Jadi imam dulu katanya, baru nanti Bapak Ibu sekalian makmum ikut mengaminkan. Dasarnya apa? Innama ju'ilal imamu liyutamma bihi. Dia berpegang kepada hadis umum. Imam itu dijadikan dia imam untuk diikuti. Apa maksud ikuti? Ya kalau dia, maka kalau ikuti itu apa? Apapun yang kita lakukan setelah yang dia itu baru namanya ngikut. Kalau sama-sama tidak ngikut namanya itu. Kalau ikut itu di depan atau di belakang? Di belakang. Itu Bapak Ibu sekalian. Itulah dalil mereka. Baik Bapak Ibu sekalian. Kemudian apabila ini sepakat mereka mengatakan, namanya ini Syafi'i. Tadi Pak Ustaz mengatakan bersamaan. Tapi Ustaz terlambat, ngantuk saya, lupa saya nggak menghayal. Orang sudah amin baru saya ingat. Nah, saya ke makmum ini kan biasa itu. Amin, dia tengah ada pikirannya. Baru setelah itu dia ingat. Tapi orang sudah luput, apakah dia baca amin? Maka di sini fa in fatathu muqaranatu ta'minihi ta'minal imam atabihi aqibahu. Maka ulama seperti Syafi'iyah juga mengatakan nassu ala zalika Syafi'iyah. Itu dinaskan oleh ulama-ulama Syafi'i, apabila luput bagi dia bersamaan aminnya dengan amin imam, maka dia mendatangkan membaca amin setelah amin imam tidak ada masalah. Jadi jangan tak baca amin, tapi baca amin walaupun setelah. Jadi tidak harus, tapi itu yang afdal Bapak Ibu sekalian. Ini kan biasa Bapak Ibu. Pertama, orang tuh mungkin di belakang imam, dia dengar bacaan imam tapi dia menghayal. Kedua, masjid besar, dia tak dengar bacaan, kan banyak kan, apalagi mic-nya rusak. Maka di sini dia mengikuti. Berarti apa? Kalau dia di belakang, kalau di sini bisa bersama imam.
Tapi yang di belakang tentu mengikuti apa aminnya jemaah. Kena jemaah sudah amin baru dia amin. Jadi tidak mengikuti amin. Berarti Bapak Ibu sekalian tidak ada masalah. Maka jangan sampai tidak dibaca. Saya kan tidak mendengar di bacaan imam. Baik Bapak Ibu sekalian, masalah berikutnya. Jadi sudah tahu kita ya masalah membaca amin tadi dicahar atau tidak. Kemudian kapan kita membaca amin? Amin bersama imam. Sekarang apakah difasal antara amin dengan waladhdallin? Difasal itu apa? Dipisahkan. Jadi berhenti sejenak setelah waladhdallin baru amin. Bapak Ibu sekalian, di sini di dalam kitab ulama-ulama Syafi'iyah dan juga Hambali, mereka, karena di sini tidak ada juga dalil yang sharih yang tegas dalam masalah ini. Maka di sini Bapak Ibu sekalian, apa fatwa Syafi'iyah, Hanabilah? Maka kata mereka dianjurkan diam sejenak walaupun sedikit antara waladhdallin dengan amin. Waladhdallin, diam sejenak baru amin. Maka makruh oleh ulama menyambung waladhdallin dengan amin. Ya Pak, waladhdallin amin. Kan maka di sini Bapak Ibu berhenti. Dia anjurkan dia berhenti sejenak antara waladhdallin amin. Apa hikmahnya? Adalah supaya dibedakan antara Al-Quran dengan yang bukan Al-Quran. Karena amin itu bukan masuk Al-Quran, tidak surat Al-Fatihah itu. Maka dipisahlah dia antara waladhdallin amin. Kemudian Bapak Ibu sekalian, juga antara waladhdallin dengan amin itu apa ada pula bacaan-bacaan. Menurut kebanyakan ulama tidak ada bacaan. Pokoknya waladhdallin diam sejenak baru amin. Namun di dalam beberapa kitab Syafi'iyah, Bapak Ibu sekalian, tapi memang tidak ada hadisnya. Tapi kalau ada nanti ulama-ulama Syafi'iyah yang mengaji menjelaskan hal ini, maka tak perlu dipersoalkan bid'ah pula kan. Maka apa di antara dalam kitab-kitab Syafi'iyah itu, katanya Pak, tidak ada masalah dia antara waladhdallin dan amin membaca doa. Di antaranya Rabbighfir waladhdallin, akhir itu Rabbighfir baru amin. Tak ada masalah. Itu hanya di dalam kitab Syafi'iyah ada itu. Tapi bagi yang lain tu apa dasarnya? Tak ada dasarnya. Baik sekali. Kemudian sebagian mereka menambah, apa tambahannya itu? Wali walidayya wali jami'il muslimin. Ada mereka cuma mengatakan antara waladhdallin baca pelan-pelan Rabbighfirli wali walidayya wali jami'il muslimin baru amin. Bapak Ibu sekalian, ini ada hal ini di dalam mazhab kitab mazhab Syafi'i, khususnya mutaakhirin. Baik, itu kan doa itu Bapak Ibu sekalian. Baik, kemudian apa hukumnya mengulang-ulang amin? Berarti Bapak Ibu ya, sunatnya antara waladhdallin dengan amin tidak disambung, tetapi disunatkan memisah, berhenti sejenak untuk membedakan antara Al-Quran dengan yang bukan Al-Quran. Baik, masalah berikutnya apa hukumnya mengulang-ulang amin dan menambah setelahnya? Kan ada orang amin, amin, amin. 3 kali pula aminnya. Boleh itu tidak? Sekalian. Dekat ulama bicarakan ini. Baik Bapak Ibu sekalian. Yahsunu 'inda Syafi'iyyati qawlu amin rabbal alamin wa ghairu dzalik min az-zikr wa la yustahab inda Ahmad. Berbeda di sini Syafi'i dengan Imam Ahmad. Kalau pertama sekali mengulang-ulang amin, yang kedua menambah setelah amin. Kalau tadi kan setelah waladhdallin ada doa antara waladhdallin dan
amin. Apa doanya tadi? Rabbighfirli wa li walidayya wa li jami'il muslimin, baru amin. Sekarang enggak, setelah amin boleh enggak ditambah amin ya rabbal? Ada yang nambah di sini? Ada kan? Sekalian. Itu dalam kitab Syafi'iyah itu dibahas. Yahsunu, bahkan yahsunu. Lebih baik kata menurut Syafi'iyah ketika kita mengucapkan amin ditambah baik itu katanya, tidak ada masalah. Istihsan yahsun, yahsun itu ya karena memang tak ada dalil sunnahnya secara khusus. Tapi apa? Ya namanya kan itu kan doa katanya. Amin rabbal alamin. Maka bahkan zikir-zikir yang yang lainnya. Wala yustahabbu inda Ahmad. Tapi menurut Imam Ahmad tidak disunatkan, bid'ah itu. Tapi kata Imam Ahmad, kalau dia baca amin ya rabbal alamin, la tabtul salatuhu, salatnya tidak batal ya. Jadi kena ya barangkali wala yasjud lisahwi minha, dan dia tidak sujud sah. Karena itu kan dianggap itu menambah. Kenapa orang sujud sahwi? Kena menambah sesuatu yang tidak dari solat, maka itu sujud sahwi dia. Kalau ini apakah dianggap menambah? Kalau Syafi'iyah malah baik katanya, tidak ada masalah menambah amin ya rabbal alamin. Tapi menurut Imam Ahmad tidak, itu bid'ah. Tapi kalau dibaca solat tidak batal dan tidak harus sujud sahwi. Baik Bapak Ibu sekalian, kemudian seperti dinukil dari Hafiz Ibnu Hajar, tapi bukan Hafiz Ibnu Hajar Asqalani, tapi ini Al-Haythami. Ini seorang ulama besar dalam mazhab Syafi'i yang dinukil oleh Imam Al-Qurdi dari Hafiz Ibnu Hajar Al-Haythami. Dia katakan disunatkan mengulang-ulang amin. Jadi amin itu tidak sekali, amin amin amin. Kan kita sudah tahu aja Bapak. Tapi jangan tambah berhenti. Ini setelah ngaji tak menambah pula. Nah, kalau ada yang nambah jangan disalah. Berarti kita kan tahu berarti ini membaca kitab Hafiz Ibnu Hajar Haythami. Jadi disunatkan mengulang-ulang amin di dalam salat. Tapi Bapak Ibu, dia berdasarkan apa dalil Ibnu Hajar Haythami? Dia itu ada kitabnya, dia mensyarah kitab Imam Nawawi namanya Minhajut Talibin. Imam Nawawi punya buku kitab Minhajut Talibin. Salah satu yang mensyarah dan syarah terhebatnya itu disyarah oleh Imam Ibnu Hajar Al-Haythami. Ini ulama besar Bapak Ibu sekalian dalam ilmu hadis, dalam ilmu fikih. Berbeda dengan Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani. Itu yang mensyarah Fathul Bari itu lain lagi. Kalau ini enggak, ini ulama besar dalam mazhab Syafi'i mutaakhirin, dan dia punya kitab namanya Tuhfatul Muhtad fi Syarhil Minhaj. Maka beliau mengatakan disunatkan mengulang-ulang amin di dalam salat. Dalilnya apa? Rawahu Wa'il bin Hujur. Berdasarkan hadis Wa'il bin Hujur, beliau berkata, Ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dakhala as-salat. Saya melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salat. Falamma faragha min Fatihatil Kitab, setelah dia selesai daripada surat Fatihah, dia membaca qala amin salasan, 3 kali. Amin amin amin. Ada hadisnya sekali. Tapi mungkin heran ya, berkali dengar amin salasan hatta fi shalah, sampai itu dalam salat. Bapak Ibu, hadis ini Wa Ibnu Hajar, nanti kita lihat apakah hadisnya hadis sahih atau tidak. Tapi inilah dasarnya daripada fatwa mengucapkan amin 3 kali. Berarti apakah disunatkan mengucapkan amin berulang-ulang? Maka disunatkan menurut Syafi'iyah. Kemudian apakah disunatkan menambah? Menurut Syafi'iyah, amin ya rabbal alamin. Baik Bapak Ibu sekalian, apa hukumnya meninggalkan membaca amin? Kau tak baca amin sama sekali, gimana hukumnya?
Baik Bapak Ibu sekalian, al-madzahibul arba'ah ala anna al-musalli law taraka amin wastaghala bi ghairiha la tabsud salatuhu wa la sahwa alaihi li'annahu sunnatun fata mahalluha. Ini sepakat ini. Sepakat mazhab yang empat. Apabila seorang yang solat, apakah solat sendiri, solat berjamaah, imam atau makmum, apabila dia tidak membaca amin, langsung dia membaca ayat, maka solatnya sah. Tak ada mengatakan tidak sah. Dan dia tidak harus mendatangkan sujud sahwi. Kenapa? Karena membaca amin hukumnya cuma sunat. Ini Bapak Ibu sekalian. Baik Bapak Ibu sekalian, ini diantara masalah. Baik Bapak Ibu sekalian, ada lagi masalah umpamanya idza faragha al-imam min qira'atil Fatihah asna qira'atil ma'mum. Sekarang kalau makmum dengan imam sama-sama membaca Fatihah, ini khususnya mazhab Syafi'i. Karena di mazhab yang lain Bapak Ibu, kalau salat berjamaah makmum tidak membaca Fatihah, bahkan mazhab Hanafi haram dia baca Fatihah. Maka dia hanya, karena mereka mengatakan bacaan imam adalah bacaan makmum, maka imam itu dhamin, menjamin semuanya. Tapi kalau Syafi'i, satu-satunya mazhab yang mengatakan bahwa makmum wajib membaca Fatihah bersama imam adalah mazhab Syafi'i. Kita ini Bapak Ibu sekalian, kemudian mazhab lain tak? Sekarang kalau seandainya dalam solat sin tapi kedengaran, umumnya dalam kita mazhab Syafi'i, imam bacakan waladhdallin, membaca Fatihah, kita juga baca Fatihah. Tapi kadang-kadang lebih dahulu pula makmum, imam baru ihdinas siratal mustaqim, bapak sudah bapak kadang-kadang. Sekarang gimana? Nunggu imam atau bapak baca aja amin duluan? Itu maksudnya. Jadi kalau seandainya kita lebih duluan makmum membaca, tentu kan kita kan tak menunggu, karena kan tak tahu. Tapi ketika kita tahu, karena sebagian imam bacaannya kedengar, apalagi pakai mix, kedengaran kadang-kadang. Maka di sini apabila selesai imam membaca Fatihah, asna qiraatul ma'mum, qala al-ma'mum amin. Summa. Jadi ada dua kemungkinan. Kalau seandainya umpamanya lebih dahulu imam, ya kan makmum baru iyyaka na'budu, imam sudah baca walad, maka di sini makmum memutuskan bacaannya dulu dan dia mengucapkan amin, kemudian baru dia lanjutkan bacaannya. Ini kalau seandainya imam lebih dahulu. Sekarang kalau makmum lebih dahulu, imam belum lagi, bagaimana? Maka di sini Bapak Ibu sekalian, si makmum menunggu aminnya imam. Ini kalau seandainya terbalik dia kasusnya. Baik Bapak Ibu sekalian. Tapi kalau mazhab Hanafi Maliki tidak masuk ini. Masalahnya karena tidak membaca Fatihah sama sekali. Ini masalah ini hanya ada di dalam mazhab Syafi'i. Baik. Masalah terakhir barangkali Bapak Ibu sekalian, at-ta'min aqbal Fatihah kharij as-salah. Pak Ustaz, gimana Pak Ustaz membaca amin ketika baca Fatihah di luar salat? Kan kita kan baca Quran ini, dan itu baca Fatihah, padahal amin itu tidak Quran. Apakah dibaca juga amin kalau kita membaca Fatihah di luar salat? Apalagi kalau kita ini kan banyak doa Fatihah. Kan gitu. Bagaimana baca amin? Maka coba dengarkan, at-ta'minu aqiba qira'atil Fatihati sunnatun inda al-madhahibil arba'ah. Bahwa membaca amin setiap selesai membaca Fatihah itu sunnah, disunatkan menurut mazhab yang empat. Itu Bapak Ibu, di dalam solat atau di luar solat sama, ya. Maka di luar solat, maka ini berdasarkan hadis
laqanani Jibril. Rasulullah SAW mengatakan laqanani Jibrilu inda faraghi minal Fatihah amin. Bahwa Jibril ketika dia membacakan Quran kepadaku, dia mengajarkan aku ketika selesai membaca Fatihah, Muhammad baca amin. Nah, dan itu Bapak Ibu di luar salat. Kenapa? Bapak Ibu sekalian, Jibril kan membaca Quran kepada Rasulullah kan di Ramadan. Malam-malam dia tadarus dengan Rasulullah SAW. Maka apa kata Rasulullah? Bahwa Jibril telah mengajarkan kepadaku ketika aku membaca Fatihah, disuruhnya aku membaca amin. Ini Bapak Ibu sekalian hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Abi Syaibah dan Waqi' dari Abi Maisarah. Baik Bapak Ibu sekalian, itu masalah yang bisa kita bahkan pada pagi ini. Kemudian masalah berikutnya nanti membaca amin di luar Fatihah. Mungkin kita singgung nanti sedikit, yaitu amin dalam kunut. Kunut ini kan ada Bapak Ibu 3 macam. Ada kunut subuh, ada kunut nazilah, kemudian ada kunut solat witir. 3 ini. Ini bagaimana nanti? Maka di sini Bapak Ibu sekalian, al-kunut qad yakunu fi nazilah wa qad yakunu fi ghairiha. Kalau seandainya kunut itu yang merupakan ghairun nazilah, dalam kunut selain nazilah, ada 3 ittijah. Pertama sekali Bapak Ibu sekalian, ini mazhab mengatakan bahwa kita disunatkan mengaminkan doa kunut. Ini kan di luar Fatihah, ini tidak Fatihah. Fatihah sudah selesai. Sekarang mengaminkan doaku kunut seperti tadi, ya kan? Allahumma hdina fiman hadait wa afina fiman afait. Siapa yang mengatakan kunut subuh, menjahar kunut subuh? Kunut subuh adalah Bapak Ibu sekalian Imam Syafi'i. Kemudian juga Bapak Ibu sekalian satu riwayat dalam mazhab Imam Ahmad. Jadi Imam Ahmad ini pendapatnya Bapak Ibu sekalian makruh kunut subuh oleh dia. Itu perlu tuh kadang-kadang orang yang maka itulah imam Masjid Haram itu kalau dia sholat di Indonesia kunut subuh dia. Jadi di dalam mazhab Imam Ahmad itu dinaskan bahwa kunut subuh setiap subuh itu tuh makruh hukumnya oleh mereka. Sebagian mereka katakan bid'ah. Tapi kalau kamu menjadi makmum bagi imam yang berkunut, maka kamu ikut. Itu dalam mazhab itu. Mazhab fatwa Imam Ahmad. Maka dia katakan di sini apa? Kalau kamu ikut mazhab imam yang berkunut subuh, maka hendaklah kamu ikut dan kamu menjahar amin. Aku baca amin. Jadi membaca amin kunut subuh itu ada dalam kitab-kitab Hambali. Padahal mereka mengatakan kunut itu maksudnya apa? Kalau kamu mendapat imam yang berkunut, maka kamu ikut mengaminkan. Saya orang yang tidak ikut kunut subuh itu apa mazhabnya kira? Itu sekalian. Itu maksudnya. Jadi ulama-ulama, semua ulama itu Hanafi sudah begitu. Kan yang paling menantang kunut subuh itu kan 2 mazhab itu. Pertama Hanafi, yang kedua, tapi yang paling keras Hanafi sebenarnya. Kalau Hambali sekalian. Jadi di sini dinaskan itu. Begitu juga coba Hanafi itu fatwa Muhammad bin Hasan. Muhammad bin Hasan ini adalah murid kentalnya Imam Abu Hanifah. Maka dia katakan apa? Was-sahih yu'aminu jahran. Kalau dia seandainya kita berimam dengan orang yang kunut, imamnya kunut, itu kan kita ikut imam. Maka apa kata fatwa Muhammad bin Hasan? Padahal fatwa Imam Abu Hanifah itu bid'ah kunut subuh itu. Jadi kalau Bapak Ibu melihat yang nas teks mengatakan bid'ah kunut subuh dalam mazhab yang 4, itu Imam Abu Hanifah. Mazhab itu. Kalau mazhab Imam Ahmad cuma makruh. Bahkan Ibnu Taimiyah, kalau Ibnu Taimiyah ini kan luar biasa, dia mengkaji. Kajinya dalil mengatakan sunnah, mengatakan
maka dia sampai setelah dikajinya panjang dalil-dalil yang mengatakan kunut subuh yang tidak subuh, apa fatwanya akhirnya? Dia katakan setelah dia pelajari dalil-dalil semuanya, maka kunut subuh ini kadang-kadang dilakukan, kadang-kadang tidak. Artinya apa? Karena dikuat, kadang tidak, karena dalilnya kuat. Bahkan dia mengatakan bahwa salah satu masalah fikih yang merupakan masalah khilafiyah yang sengit dan itu tidak bisa diselesaikan sampai hari kiamat, ada masalah kunut subuh. Masing-masing punya dalil yang kuat. Ibnu Taimiyah sini menaskan itu. Maka kalau begitu apa katanya? Ya kadang-kadang kamu kunut, kadang-kadang tidak. Kenapa? Dalilnya kuat. Itu benar ya. Sehingga kalau kita menjelaskan apa pendapat ulama tentang kunut, termasuklah pendapat Ibnu Taimiyah. Pendapat Ibnu Taimiyah itu apa? Pendapatnya kadang-kadang kunut, kadang-kadang tidak. Bapak Ibu sekalian. Ya baik Bapak Ibu sekalian. Kemudian menurut apa namanya Malikiyah. Menurut Malikiyah Bapak Ibu sekalian, Malikiyah kan mereka mengatakan mustahab kunut, dianjurkan kunut, tapi kunut mereka setelah baca ayat di rakaat kedua sebelum rukuk. Maka di dalam Malikiyah tidak dianjurkan mengaminkan kunut selain nazilah. Berarti kunut witir, kunut subuh itu mereka tidak mengaminkan, tidak mengatakan sunat. Bapak Ibu sekalian, jadi ada 3 pendapat. Apakah kunut subuh itu diaminkan atau tidak secara jahar? Maka pertama diaminkan secara jahar. Itu pendapat Syafi'i. Itu ingat. Kemudian itu pendapat yang sahih dalam mazhab Hambali, apabila dia berimam dengan imam yang kunut, maka dianjurkan pengikut Imam Hambali itu mengatakan kalau kalian berkunut, berikut dengan imam yang berkunut, maka kalian jahar aminnya. Gitu kata Imam Ahmad. Bapak Ibu sekalian, yang kedua tidak diaminkan, tidak dibaca amin kunut subuh itu. Itu menurut pendapat Maliki. Kalau Hanafi sudah jelas. Bapak Ibu, menurut mereka tidak diaminkan. Tapi menurut Muhammad bin Hasan menyalahi ataupun berbeda dengan gurunya. Dia katakan tetap disunatkan menjahar amin kunut subuh itu. Kemudian yang ketiga Bapak Ibu sekalian, ini pendapat salah satu mazhab ulama Hanafi, namanya Abu Yusuf, murid Imam Abu Hanifah, mengatakan at-takhyir, dia boleh memilih. Dan ini termasuk pendapat yang dhaif, yang lemah dalam mazhab Syafi'i, yaitu boleh dia mengaminkan secara jahar, boleh tidak. Maka ini Bapak Ibu sekalian, dan ini katanya apa? Tidak ada beda antara kunut witir dengan kunut subuh dan juga kunut nazilah dan kunut lainnya. Maka di sini Bapak Ibu, Syafi'iyah dan Hanabilah tidak ada beda antara kunut subuh dan kunut nazilah. Berarti semuanya aminnya dibaca secara jahar. Bapak Ibu sekalian, insyaallah kita nanti menjelaskan lagi mengaminkan doa seperti doa khutbah. Ini khutbah Jumat, ketika berdoa apa diaminkan itu. Kuat ya, nanti kita akan bahas. Ya, silakan Pak Haji. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Yamawati untuk topiknya surat Al-Fatihah dan kunut ya. Ya. Yang ingin saya tanyakan, pada saat karena mazhab Syafi'i kan zahar maupun sir baca Fatihah ini rukun Ustaz. Pada saat membaca Fatihah, ya, makmum ini belum selesai Ustaz. Imam sudah rukuk. Ya. Sikap kita seperti apa Ustaz? Ya. Apakah kita menyelesaikan membaca Fatihah atau langsung ikut rukuknya imam? Dan ada kemungkinan pada saat kita menyelesaikan kami ketinggalan rukukkah, bahkan mungkin sampai tidak Ustaz. Ya. Berapa rukun yang boleh ditinggalkan tidak bersamaan dengan imam?
begitu juga ada beberapa rukun yang kadang-kala makmum ini mendahului imam Ustaz, yang bisa membatalkan jamaahnya makmum itu sendiri Ustaz. Kemudian yang kedua, pada saat sholat subuh hari Jumat kita kan disunahkan baca surat sajadah ya Ustaz ya. Kadang-kala makmum ini masbuk Ustaz, sehingga pada saat menyelesaikan membaca Fatihah makmum imam sujud saja, sujud tilawah Ustaz. Sikap makmum masbuk ini seperti apa? Apakah mengikuti sujud tilawahnya imam yang menurut mazhab Syafi'i kan sunnah ini, sementara Fatihah rukun? Apakah kita ngikutin sujud tilawahnya imam sehingga Fatihahnya itu terpotong, baru nanti ikut lagi berdiri kemudian melanjutkan surat Fatihah, atau seperti apa? Ya. Dan satu lagi mengenai kunut subuh. Kunut subuh ini apakah afdhalnya dibaca secara zahar semua Ustaz? Ataukah sampai dengan fa'inaka ini kita sirkan? Dan kalau misalkan itu memang disunahkan dibaca semua, makmum ini apa yang dibaca pada saat fa'inaka la takbir Ustaz? Ya. Apakah membaca ada doa jawaban ataukah cukup diam saja? Ya. Ya. Itu yang saya tanyakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Berarti 3 pertanyaan Pak Jia. Yang pertama adalah membaca Fatihah ini hanya ada di mazhab Syafi'i. Kalau mazhab lain kan tidak baca kan? Ya, ini ada mazhab Syafi'i kan Pak Jia. Karena mazhab Hanafi tak boleh makmum baca. Mazhab Maliki juga. Mazhab Hambali makruh baca Fatihah. Oleh dia coba baca nanti dalam kitab-kitab mereka. Bapak Ibu sekalian, tinggal mazhab Syafi'i yang mengatakan wajib membaca Fatihah bagi makmum dan imam. Sekarang itulah ini yang kekacauan ini hanya terjadi di mazhab Syafi'i. Karena mereka wajib. Jadi di dalam kitab-kitab Syafi'iyah seperti dalam Majmu' Imam Nawawi, apabila seorang masbuk, ya kan, masbuk, maka kita kalau sudah masbuk langsung baca Fatihah. Imam kan masih berdiri nih, kemudian kita langsung baca Fatihah. Jangan baca pula istiftah, doa iftitah pula, karena baca yang wajib-wajib saja. Apalagi imam sedang membaca. Sekarang kan begini, masbuk baca Fatihah baru separuh, imam sudah ruku. Maka bagaimana? Kalau disempurnakan Fatihahnya, khawatir imam berdiri. Ini berapa rukun yang boleh dilewati ya? ini Bapak Ibu sekalian. Maka di sini Bapak Ibu fatwa dalam mazhab Syafi'i dalam Majmu', maka apabila seorang yang masbuk, imam sudah mulai ruku, dia baru datang dan dia baca Fatihah, maka dia ada beberapa kemungkinan. Pertama, dia tahu imam ini lama rukuknya. Kalau lama rukuknya, kemudian dia yakin bahwa dia tetap akan mendapatkan imam lagi rukuk dan dia selesaikan Fatihah, maka hendak selesaikan. Artinya apa? Diselesaikannya Fatihahnya secara cepat, terus dia ikut ruku dan dia masih dapat imam ruku, maka ini dia baca, dia sempurnakan Fatihahnya. Maka dia nanti kondisi, kan Bapak kan sudah tahu ini imamnya lama atau karena kita akan di masjid kita sholat. Yang kedua, kalau imamnya cepat, yakin dia kalau disambungnya tinggal, maka di sini dia tak boleh menyambung Fatihah. Kemudian ada atas siapa-siapa, terus saya juga harus disempurnakan walaupun lewat 3 rukun. Itu tidak ada itu Pak. Saya tidak ada membaca itu. Bisa bagaimana kalau kita tidak masbuk ini statusnya Ustaz? Jadi memang imamnya ini minimalis Ustaz. Jadi membaca misalkan imamnya minimalis sama saja. Kenapa Ibu sekalian, kebanyakan begini dalam sholat sir Pak kan, dalam sholat sir, imamnya cepat sekali. Ini makmum baru baca doa iftitah, imamnya sudah. Bukan itu, ada itu imam seperti itu. Oleh karena itu, kalau hal seperti ini, sekarang kan begini, mana yang lebih kuat perintah
mengikuti imam dengan perintah membaca Fatihah, karena kedua-duanya perintah, kedua-duanya wajib. Terus sebabnya Bapak Ibu, ada dalam kitab namanya Qawaidul Ahkam fi Masalihil Anam, dia itu Masya Allah, saya itu baca kitab itu, saya kumpulkan ustaz-ustaz di rumah kalau setiap ini mati malam setelah Isya. Aduh, membaca kitab itu. Kitab itu penting diketahui oleh dai, oleh apa. Bagaimana ketika kita berhadapan dua perintah di satu waktu? Perintah mana yang kita dahulukan? Ini perintah baca Fatihah atau perintah mengikut imam? Maka di sini Bapak Ibu dilihat, dikaji oleh ulama mana perintah yang lebih kuat. Maka perintah lebih kuat itu yang harus diikuti. Itu sama, itu namanya iza ta'aradat. Maka kaidahnya iza ta'aradat maslahatani quddima akbaruhuma. Artinya apabila bertentangan dua maslahat dalam satu waktu, maka mana yang dahulukan? Tentu maslahat yang lebih besar, yang lebih tinggi. Kalau orang berdagang, ada satu waktu jual barang, ada untung. Yang satu untungnya 1 juta, yang satu 100.000. Yang dikejar yang mana? 100.000 atau 1 juta? Dikejar. Karena kalau dikejar 100.000 hilang 1 juta. Kalau dikejar 1 juta hilang 100.000. Mana yang Bapak kejar? Tetap 1 juta. Itu kaidah logika yang diterima oleh, maka dalam perintah itu ada yang kuat. Maka itu seperti perintah sholat Jumat, perintah menjaga nyawa. Maka selalu saya contohkan, Bapak Ibu, umpamanya Bapak sekarang sholat Jumat, istri pergi ke pasar, dititipnya bayi sama kita, ya kan? Bayi, ini bayi ini gimana ini? HP tidak ada pula, istri lupa pula hari Jumat, belajar aja dia. Ini anak-anak teman itu. Kalau seandainya ditinggalkan, mati nanti nih. Jumat memanggil, ini juga dijaga. Kalau sekarang mana Bapak pergi Jumat atau tinggalkan Jumat? Maka jaga. Maka apa? Perintah menjaga nyawa anak itu lebih kuat ketika maka tinggalkan Jumat. Karena kalau Jumat tinggal ada gantinya zuhur. Tapi kalau anak yang meninggal, mana macam nyawa? Jadi Bapak sekali, agak macam logis Pak ya. Seperti Fatihah tadi juga. Fatihah itu apalagi menurut mazhab yang lain, 3 mazhab, tidak ada masalah. Dan Imam Syafi'i sendiri mengetahui hadis itu dan memakai hadis bahwa bacaan. Kenapa Imam Syafi'i kalau kita sudah berhenti umpamanya daripada iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, imam rukuk, ya ikut rukuk, berhentikan Fatihah. Kenapa? Karena Imam Syafi'i ketika itu memakai hadis, imam itu dhamin, imam menjamin bacaan imam, bacaan makmum. Itu ke situlah perginya kalau kita tak sempat. Maka jangan dipikir pula. Kenapa? Karena mengikut imam di sini lebih kuat daripada meneruskan Fatihah. Gitu Pak Ji ya. Itu tuh alasannya. Baik. Kemudian pertanyaan kedua tadi masalah masbuk jika imamnya baca surat As-Sajdah. Ya, surat Sajadah. Begitu juga. Ini kan Bapak Ibu sekalian wajib hukumnya itu. Bahwa memang sujud sajadahnya sunat. Tapi kalau imamnya sujud, makmum wajib. Maka apa? Jangan ditinggalkan pula. Saya baca Fatihah dulu biar kalau kamu sujud sendiri. Jadi Bapak Ibu sekalian sini, jadi Pak Haji tinggalkan baca Fatihah ya. Nanti ketika sujud tadi belum apa, sambung nanti setelah sujud. Karena itu berdiri itu adalah masih posisi membaca Al-Quran. Berarti dalam baca Fatihah di salah sujud tilawah tidak masalah Ustaz ya? Tidak boleh. Kenapa? Karena ada larangan tidak boleh baca Quran di dalam sujud. Maksud saya gini, saya membaca Al-Fatihah belum selesai, imamnya sujud tilawah, saya kan langsung ikut sujud tilawah. Ya. Kemudian berdiri lagi. Apakah Fatihah saya belum selesai saya lanjut? Sambung. Ya, karena berdiri itu adalah tempat membaca
Al-Quran. Tapi jangan ketika sujudnya dibaca. Karena sujud dan dilarang kita baca Fatihah. Ada hadisnya. Yang ketiga tadi masalah mengenai kunut subuh, apakah afdolnya dibaca secara zahar? Oh ya, kunut subuh itu lapasnya itu ada doa, ada solawat, ada zikir. Nah, maka di sini imam sebenarnya kalau dalam kitab-kitab Syafi'iyah yang dijahar itu adalah doanya supaya diaminkan. Menyapa Allahumma hdina fiman hada, itu doa, maka dikuatkan itu. Wa afina fiman afaitu ala fiman tawallait sampai wa barik lana wa qina bi rahmatika syarra ma qadait, itu doa. Nah, maka itu dikuatkan. Kemudian setelah itu disirkan saja. Kenapa? Karena itu zikir. Kalau zikir sama-sama imam dan makmum sama-sama baca. Fa innaka taqdi wal, itu zikir itu. Innaka taqdi wa la yuqda alai fa innahu la yazullu man walid wa la yaz, itu zikir. Sampai nanti ada lagi doa. Maka ketika doa dikuatkan lagi, nastaghfiruka wa natubu ilaik wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin. Maka sallallahu alaihi wasallam itu juga doa. Karena itu solawat untuk Rasulullah. Jadi di dalam doa dikuatkan, ketika zikir dikecilkan. Kemudian Bapak Ibu sekalian, tapi kalau imam semuanya menguatkan, ya sudah, makmum mendengar dan mengaminkan. Pada saat nastaghfiruka sama baca sholawat, apakah kami disunahkan mengaminkan? Itu kan doa. Ya, doa juga, amin. Amin. Ya, maka nastaghfiruka itu doa. Ya Allah, kami memohon ampun kepadamu. Ya, baik. Jadi semua doa diaminkan, sedangkan zikir dibaca bersama-sama. Maka di dalam kitab Syafi'iyah doanya dijaharkan. Kemudian, tapi ada yang saya lihat imam ni ada yang mengerti dan tidak. Saya sebut ada imam pas waqina bi rahmatika syarra ma qadait, dia sir dia. Fa innaka taqdi wal, setelah wa nastaghfiruka dia angkat kembali nastaghfiruka wa natubu wa sallallahu ala sayyidina, itu dijahar karena itu doa. Ya, saya kira gitu. Tapi ada tadi pertanyaan juga terakhir Bapak Ibu, masalah orang mengulang salat Jumat. Ini ada salat zuhur, dia sudah salat Jumat itu diulang salat zuhur. Bapak Ibu sekalian, tidak ada syariatnya mengulang salat Jumat menjadi salat zuhur. Dia selesai Jumat. Apalagi dalam katanya mengaitkan kalau ada khatib tidak menjadi imam. Memang idealnya Bapak Ibu sekalian itu kan tidak ada masalah. Itu masalah apakah khatib itu harus dia menjadi imam atau tidak. Tergantung, kalau dia imam ratib maka dia imam, dia khatib. Karena idealnya Bapak Ibu sekalian memang imam ini adalah dia yang khatib. Maka khatib itu jangan diundang-undang dari luar. Siapa imam dia? Maka kalau di masjid-masjid mana-mana itu siapa imam dia khatib. Maka yang ketat dalam imam rawatib ini kan mazhab Syafi'i sebenarnya. Kita ini enggak, imam lain, khatib lain. Maka tepatnya itu, maka imam itu kan zaman Rasulullah, mana Rasulullah pernah Rasulullah imam itu khatib lain? Ada Umar khatib itu Rasulullah imam? Ada? Siapa yang khatib? Dia yang imam. Maka imam ini Bapak Ibu jangan sembarangan orang. Maka imam itu butuh orang berilmu. Maka siapa yang menjadi imam dulu? Rasulullah. Siapa yang jadi imam? Abu Bakar. A'lamun nas pada Rasulullah SAW. Orang yang paling alim setelah Rasulullah Abu Bakar. Setelah itu Umar. Dia yang jadi imam, dia jadi khatib. Maka sampai selama dia hidup, dia jadi imam, dia jadi khatib. Tidak ada pernah digantikan, kecuali dia wakilkan, dia pergi keluar, tidak meninggalkan daerah. Itu idealnya. Cuma boleh atau tidak? Maka masalah boleh lagi kan. Kalau ulama fatwa rata-rata boleh, tak ada masalah. Tidak ada ulama mengatakan batal sholat gara-gara dia imam lain khatib dan dia harus sholat Jumat, sholat zuhur. Itu saya sendiri tidak menemukan ada fatwa ulama seperti itu. Ya, kalau ada, ya tidak ada masalah. Yang penting dalil. Apa dalilnya? Kemana rujukannya? Tapi kalau dibuat-buat saja, itu ini ibadah tetap boleh dibuat-buat.
Jadi Bapak Ibu sekalian, itu dapat saya sampaikan pagi ini. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.